Oke, terlihat untuk template respon revisinya, teman-teman? Udah ya? Nah, di sini teman-teman sesuaikan. Teman-teman mau merevisi apa? Ujian proposal atau ujian hasil? Ya, silakan nanti bisa diambil, ya, di-download template ini. Nama, name penguji, tanggal, template respon revisinya seperti apa gitu kan. Nah, judul misalnya di sini eh judulnya misal ya, nilainya di sini sangat baik gitu. Sebelumnya begini misalnya komentarnya oke untuk judulnya, tapi cek tulisan bulan tahun itu belum sesuai dengan eh, apa namanya template TA. Nah, sebelumnya ya dari apa namanya eh wait, halaman judul teman-teman itu Februari dan 2024. Nah, ini sudah dilakukan perbaikan di mana kalian komentarin ya bahwa April dan 2024 di mana saya berpikir mungkin yang dimaksud adalah bulan ujian proposal ini. Tapi semuanya harus disesuaikan dengan template TA-nya ya. Jadi tulis aja perbaikannya di sini sudah direvisi gitu ya. Kemudian sertakan hasil SS-nya. Ya, screenshot yang sudah kalian perbaiki gitu. Kemudian misalnya di sini, nah kayak contohnya kayak gini ya. Sistematika penulisan itu cukup bisa di-enter judul subbabnya, metodologi karena di rumusan masalah masih ada desain dan implementasi kayak gitu ya. Nah, di sini nah, sebelum perbaikan itu seperti ini ya komentarnya. Terus setelah perbaikan teman-teman komentarin misalnya judul sebabnya sudah di-enter. Kemudian metodologi rumusan masalah sudah disesuaikan dengan komentar sebelumnya. Nah, kemudian tuliskan hasil SS kalian. Ya, hasil perbaikannya. Oke. Sampai di sini cukup jelas, teman-teman. Untuk mengisi template revisi, ada pertanyaan? Cukup. Nah, untuk mengirimkan template respon revisi ini, itu teman-teman konfirmasi ya ke dosen penguji masing-masing. Apakah hanya template respon revisi atau sekalian naskah terbarunya? Naskah terbaru itu yang sudah direvisi ya, begitu. Oke. Nah, fungsinya dari template ini adalah untuk mempercepat dosen penguji itu cek. Kira-kira kemarin misalnya ya, mahasiswa A saya kasih komentar apa ya? Sudah dilakukan perbaikan belum? Oh iya sudah. Oh buktinya ini. Oke sudah dilakukan. Nah itu bisa cepat ya dan pengujinya. Nah ini untuk yang ujian proposal. Untuk yang ujian hasil lebih banyak lagi ya karena sampai bab 5 abstrak terus penulisan. Oke sampai sini cukup atau ada pertanyaan silakan. Oke cukup ya. Nah kemudian di dokumen penting tadi ya itu juga ada template TA skripsi berdampak ya kemudian ada template versi Word kemudian template TA publikasi berdampak versi PDF dan Word ya kemudian ada surat persetujuan dosen pembimbing ujian hasil dan surat pernyataan perbaikan TA ini kalian klik gitu kan apa download ya kalau misalnya dosen penguji itu sudah menyatakan bahwa oke, untuk revisinya sudah diterima. Nah, baru teman-teman tanya, Bapak, Ibu, boleh saya minta tanda tangannya gitu atau untuk surat pernyataan perbaikan proposal atau ujian hasil gitu ya. Saya kirimkan eh, versi dokumennya atau butuh cetak atau seperti apa ya. Oke, ini menyatakan bahwa teman-teman ini ya
tugas akhir, nama lengkap, name, program studi, periode ujiannya, judul TA-nya apa, itu udah diperbaiki. Ya, ini untuk perbaikan proposal. Ya, proposal tugas akhir. Jadi persyaratan pendaftaran ujian hasil tugas akhir. Untuk persyaratan pendaftaran ujian hasil tugas akhir. Oke, ya. Kalau yang ujian hasil yang ini, ya, cek di sini ujian hasil. Beda ya formnya ya. Jadi kalau Usama posisinya adalah Bu, saya sudah proposal, sekarang ujian hasil. Nah, pakai form surat pernyataannya yang ini. Di sini telah selesai diperbaiki dan disetujui untuk memenuhi persyaratan pendaftaran ujian sidang tugas akhir. Ya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, Ramadan Putra, silakan. Eh, maaf Bu, saya mau nanya tentang nilai ini sih Bu, Ciska saya di sistem. Kok belum muncul ya Bu? Itu bagaimana Bu? Apa saya nanya ke penguji, apa nanya ke Kak Faras gitu ya Bu? Oh, Oke, Ramadan Putra, barusan ini ya, tanya di grup ya? iya Bu, Belum ada respon ya dari Mbak Faras? belum ada Bu. Eh, Selasa lalu juga tanya hal yang sama nggak? Iya Bu, Tapi belum nanya ada juga Bu. dari Mbak Faras. Ke Mbak Faras juga eh, belum ada tanggapan Bu. Bentar, bentar, tunggu. Nah, oke. Ramadan Putra udah jadi Mbak Faras belum? Sebentar Bu. Mm. Atau di berita acara ini nggak ada? Berita apa Bu? Di berita acara ini nih, ini yang saya share nih. Oh kalau itu saya ada Bu, dapat 79 Bu nilainya. Tapi Ya kalau udah, di sistemnya belum ada Bu. nggak apa-apa. Ya udah ambil itu aja. Oh nggak ngaruh Bu. Menurut saya yang penting ini dulu berita acaranya. Kalau Oh gitu Bu. kalau di Siska yang menginputkan sebenarnya dosen pembimbing. Sorry, dosen penguji. Dosen pengujinya berarti lupa untuk masukkan nilai di Siska. Berarti saya konfirmasi ke dosen penguji juga, Bu. Oh, oke. Oke, baik, Bu. Masuk. Oke, gitu ya. Dan Putra, yang penting itu di berita acaranya ini sudah ada apa eh, rubrik penilaian kamu. Nilainya kan di atas 70 ya. Untuk di Siska kok tidak ada nilainya, itu bisa dikonfirmasikan ke dosen pengujinya. Biasanya dosen pengujinya lupa untuk menginputkan, ya. Oke, tapi untuk nilai kamu aman. Cuma apa ya, saran saya ke semuanya yang udah ujian proposal ataupun ujian hasil, segeralah untuk mengerjakan revisinya. Ya kalau bisa di pekan-pekan ini gitu. Kalau Putra udah revisi belum? Belum, Bu.
Oke, itu ya segera lakukan apa namanya revisi, kemudian serahkan ke dosen pengujinya. Kemudian kalau dosen pengujinya sudah oke, sudah ACC, nah kamu minta tanda tangan di surat pernyataan tadi, surat pernyataan proposal ya berarti ya, Putra. Iya, Bu. Mm. Nih, oke, cukup jelas Putra. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya next Faik, gimana? Bu, Assalamualaikum. Saya izin bertanya, Bu. Ini tadi di berita acara itu NIM data saya nggak ada, Bu. Oke, Faik kemarin waktu validasi udah aman nggak ya? Udah saya revisi, Bu. Enggak, waktu ujian proposal Ya. itu kan ada validasi dokumen. Nah, itu sudah aman belum? Validasi dokumen tuh waktu itu saya udah aman. Belum belum aman. Terus saya revisi, Bu. Apa yang kurang itu divalidasi? Waktu itu filenya nggak sesuai aja sih, Bu. Habis itu saya udah revisi, cuman waktunya aja telat, Bu. Nah, itu. Tapi masih di hari yang sama. Coba dikonfirmasi ke Mbak Faras ya. Saya takutnya kalau waktunya telat itu nanti nggak akan diproses gitu, Pak I. Waktu itu saya udah bilang, Bu, ke Mbak Farasnya, terus nggak direspon lagi, Bu. Datang aja ya ke kampus, Pak I. Oh gitu, Bu. Mm-mm. Bisa Ke nggak? bagi ke bagian mana, Bu? Ya ke Prodi, ke Mbak Faras. Ke prodinya. Hmm, Kamu lagi kerja nggak? enggak, Bu. Nah, saran saya gini, kamu posisinya apa? Kamu ujian proposal atau hadir? Saya ujian proposal, Bu. Hmm. Nah, dosen pembimbing siapa? Pembimbing Pak April. Pak April tahu kondisinya kamu? Belum, Bu. Belum. Saran saya adalah kamu ke Mbak Faras ya, datang aja ke Mbak Faras di kampus ya, di prodi mungkin ya, kan, apa namanya? Cuma saya nggak tahu nih, Mbak Faras ada di kampus apa ya teman-teman? Kampus apa? Kampus B. Karena ruang prodi di mana ya? Di kampus A, kampus B ya teman-teman? Ada kayaknya ya, Pak Ik ya. Kamu tanya deh, tanya teman kamu ya. Karena saya udah lama nggak ngampus ya. Eh, Coba kamu tanya ke apa namanya langsung ke Pras, apakah memang persyaratan ujian kemarin itu kamu sudah tervalidasi, bisa ikut apa namanya ujian di periode yang kemarin, gitu ya. Takutnya pas kamu nggak divalidasi Bu, karena saya mengirimkan link filenya salah, tapi sudah saya perbaiki, tapi eh, waktunya itu lebih dari jam yang sudah ditentukan atau lebih lah deadline-nya ya. Nah, itu bisa jadi nggak diproses tuh sama prodi. Ya, baik ya. Oh, baik, Bu. Berarti Hmm, saya datang ke kampus konfirmasi kalau data saya belum disetujui gitu, Bu ya. Kamu bilang aja, Mbak Faras, saya kemarin kira-kira ikut ujian proposal nggak? Gitu. Ya, sudah ya ya, bisa ngikut ujian proposal nggak? Karena di berita acara ujian itu saya nggak bisa menemukan rubrik penilaian saya. Ya, Oke, Bu. Baik. kemungkinannya gini, baik. Kalau misalnya kemungkinan terburuk, oh kamu nggak bisa ujian proposal karena kamu telat mengumpulkan dokumennya. Ya, udah jadi itu jadi pembelajaran kamu ya, Faik. Tapi maksud saya adalah meskipun kamu di tahap ujian proposal ini belum bisa ikut, otomatis kan kamu harus ambil TA lagi di semester depan ya. Ya kan? Iya, Bu. Atau besok yang periode sesi 2 kamu bisa ikut ujian proposal, tapi kamu tetap berprogres sampai bab 4 dan 5. Jadi kamu semester depan tinggal ujian ujian hasilnya. Gitu. Berarti kalau kalau saya nggak lulus di periode satu bisa ikut periode 2, Bu. Proposalnya. Proposalnya periode 2 tapi kamu nggak bisa ikut lulus di semester ini. Oh, berarti harus nambah semester lagi dong, Bu. Ya.
ya. Tapi itu kemungkinan terburuknya, Faik. Ya, Oh iya. semoga. Iya. Saya Ya, bilangnya semoga. kemungkinan terburuk. Tapi semoga aja kamu bisa ikut ujian proposal ya di sesi kemarin. Ya Bu, terima kasih Bu infonya. Cukup jelas ya, Faik ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Next, ada pertanyaan? Silakan. Oke. Daryl, Daryl kenapa ya? Bu, nilai saya nggak keluar pas dicek di Toko Studio. Oh, di berita acara. Berarti harus videonya juga belum tahu. Saya juga nilai semester kemarin untuk yang semester sekarang belum keluar nilainya. Ini Virgin. Hmm, Virgin ujian proposal ulang berarti ya? Iya, kan saya ganti judul, Bu. Dan semester ini saya ngajuin ulang. Cuman kayak yang sebelumnya tadi, di Siska masih nilai yang lama, yang semester kemarin. Untuk nilai yang semester sekarang belum keluar. Tapi kalau di berita acara udah ada, Bu. Berita, eh, di berita acara sudah keluar Pak. Ambilin aja dia di atas 70 apa di bawah 70 nih nilainya. Aman nggak? Aman, semester kemarin juga aman, Bu, di atas 70. Oh ya udah. Berarti untuk di Siskanya itu sebenarnya ini sih dosen pengujinya ya yang belum mengisikan. Jadi nggak bukan di prodi gitu. Kamu konfirmasi aja ke dosen pengujinya. Nilai di Siskanya belum keluar begitu. Ya, Dirjen. Baik, Bu. Nah, ya Faik, gimana? Bu, maaf tadi, tapi di Siska saya sudah muncul nilainya Bu. Udah muncul. Iya, Tapi berita acara nggak ada. iya di berita acaranya nggak ada. Timnya udah betul. Kenapa Bu? Timnya udah betul. Ini Ini yang udah betul Bu. ya, ini yang kasus kan. Maksudnya kalau kamu kurang satu angka aja udah diomelin Tiffany nanti. Udah Dan betul Bu, udah saya perhatiin baik-baik, udah sesuai, tapi nggak muncul datanya. Tapi di Siska ada Bu nilai ininya, yang baru. Kenapa Bu? Maaf Bu, putus-putus. oh, kita ke dosen pengujinya ya. Minta ke dosen pengujinya Coba boleh nggak minta rubrik rubriknya. penilaian karena di berita acaranya belum muncul gitu. Oh gitu. Siapa? Kenapa Bu? Dosen pengujimu siapa? Pak Henry Bu. Pak Henry. Pak Henry saya jawab bisa kali ya. Maksudnya nggak sesusah responnya tuh nggak sesusah Pak Zaki gitu loh. Iya, saya Maksudnya, kemarin nanya, baik sih respon. maksudnya masih fast respon gitu loh ya. Hmm. Jadi insya Allah. Mungkin nanti kalau kamu diomelin ya, ya udah minta prodi ya, baru kamu ke prodi ya. Baik. Oh, berarti kalau saya dikasih sama Pak Henry, saya nggak usah datang ke kampus Bu. Nggak usah. Oke. Saya Baik. kirain tadi di Siska kamu nggak muncul ya. Oh, kalau di Siska muncul berarti masih bisa Bu. Sepertinya gitu. Ya, Oh, dicoba dulu ke itu. Cuma kamu kamu konfirmasi ke Pak April, bilang ke Pak April, Pak April, apa namanya, saya udah ujian tapi di berita acara nggak ada ini. Saya coba, saya coba hubungin Mbak Faras. Udah hubungin Mbak Faras kan? belum Bu. Belum. Belum. Udah coba, coba deh hubungin Mbak Faras gitu ya. Oke. Jadi Oke Bu. kalau saya sih hubungin Mbak Faras terus hubungin Pak Henry. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih Bu. Yuk, eh enggak ya? Ada lagi nggak teman-teman? Deh, aman ya. Berita acara
template sudah saya jelaskan surat pernyataan. Nah, kemudian di dokumen penting ya, di link dokumen penting yang sudah saya sharekan itu, di sini juga ada template TA skripsi berdampak ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi, template skripsi TA berdampak itu seperti ini. Ya, kayaknya untuk yang sekarang ini, teman-teman kan kebanyakan ambil yang skripsi. Skripsi aja gitu ya. Tapi sekarang itu diarahin ke skripsi berdampak gitu. Dan, nah, tolong teman-teman semuanya ya bisa ikuti panduan ini. Ini ya. Skripsi berdampak, judulnya apa ya? Ini langsung aja ditulis judulnya misalnya rancang bangun UI UX gitu-gitu ya, langsung dituliskan huruf besar semua. Kemudian ya ini ya tahun lulus sidang TA. Ini di pertemuan yang lalu masih banyak yang belum sesuai sama template ya, jadi disesuaikan dengan ini. Kemudian eh, ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer ya. Berarti teman-teman ya ini dihapus aja. Gitu. Kemudian apa namanya penggunaan halaman angka Romawi kecil di sini. Halaman pernyataan originalitas ada tambahan bahwa kalau misalnya ya di kemudian hari terbukti TA ini plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku, termasuk pembatalan kelulusan dan pencabutan gelar akademik. Ya, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan template terbaru. Kemudian di tanda tangan harus ada materai ya. Ini penting saya sampaikan sekarang bahwa sudah ada temuan gitu kan, mahasiswa yang sudah lulus ternyata TA-nya itu sama seperti kakak tingkatnya. Nah, otomatis ya ada konsekuensi yang sekarang lebih jelas ditulis pada TA kalian masing-masing. Ya, makanya tolong dalam mengerjakan TA ini, mumpung ada waktu, gitu kan, teman-teman harus pahami bahwa ini adalah hasil karya penulis, bukan hasil karya ChatGPT, bukan hasil karya Gemini, ya, dan yang lain-lain. Sehingga ketika teman-teman menyusun ini, kalau saya bilang ya, tolong hindari penggunaan parafrase AI karena bahasanya itu bahasa yang em, nggak nggak kalian banget gitu. Bahasanya kurang membumi untuk mahasiswa. Gitu, ya, pengalaman saya adalah saya sudah menemukan beberapa mahasiswa bimbingan saya yang bahasa itu sudah tinggi banget. Dan saya sarankan ini kamu jangan menggunakan parafrase AI. Mungkin juga terdeteksi gitu kan untuk plagiasi. Tapi ketika itu nanti disidangkan, kalian ditanyain dan nggak bisa jawab, itu malah berbahaya. Ya, jadi saran saya adalah gunakan parafrase sesuai hasil pemikiran kalian sendiri. Ini maksud maksud kutipan yang saya ambil ini apa sih? Nah, itu kalian bisa bisa apa namanya tulis ulang ya, kemudian modifikasi. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Kemudian halaman pengesahan ini masih sama ya. Ini disesuaikan ya. Dewan Penguji, briefing, oke, kata pengantar. Kata pengantar ini sebenarnya nggak harus sesuai dengan template ya. Yang penting ada kata pengantarnya. Kemudian halaman pernyataan tujuan publikasi ini juga harus ada materai, abstrak,
Ya, kemudian daftar isi seperti ini. Sesuaikan ya jarak spasinya di daftar isi. Daftar gambar. Nah, daftar gambar, baca lagi di sini. Setiap gambar diberi keterangan berupa judul atau deskripsi dan nomor citasi. Ya, sumber rujukan nggak dicantumkan langsung di bawah gambar, tapi harus masuk dalam daftar pustaka, termasuk untuk sumber online. Jika gambar diadaptasi atau dimodifikasi, sertakan keterangan disesuaikan dari ya sebelum nomor citasi. Contohnya adalah gambar 1.1 teori X dan dia diadaptasi dari sumbernya apa yang kalian pakai. Di sini bisa dipahami teman-teman. Ya, ini saya menjelaskan template plus apa ya, ngasih panduan untuk penulisannya. Sudah ada bayangan nggak teman-teman di sini? Halo, halo. Ini udah bisa dipahami nggak ya teman-teman? Aman nggak ya? Ya, teman-teman. Saya takutnya nanti kalian tanya di grup terus diomelin lagi sama Bu Tiffany ya. Nah, jadi tolong bisa dipahami. Ya, daftar tabel, kemudian bab 1, bab 2. Nah, bab 2 ini harus ada profil mitra ya atau lokasi penelitian kalian. Saya agak bingung dengan mahasiswa kemarin ya. Punya siapa ya? Sayid kalau nggak salah. Ada nggak Sayid ya di sini ya? Sayid, 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 Sayid. Hadir nggak ya? Ya, kalau nggak salah Sayid itu TA-nya kita review ya di pertemuan yang lalu. Itu profil atau mitranya. Oke, ya. Profil mitranya itu nggak ada ya. Jadi ini tolong disesuaikan. Oke, pertanyaan ya dari Maulana. Izin, tanya ini template-nya diganti lagi sama yang sebelum sempro. Sebenarnya perubahan di sini itu nggak signifikan kok, nggak banyak ya. Yang berubah itu yang di sini. Cover, ya, ada skripsi berdampaknya. Ini, oh, putus-putus. Oke, dari perubahan yang lalu, ya, template TA-nya itu nggak berubah banyak. Tuh. Di sini, berubahnya itu di sini. Skripsi berdampak, ya. Terus tahun lulus sidang itu masih tetap sama yang template yang lalu. Kecuali ya template yang udah 2 tahun yang setahun atau 1,5 tahun yang lalu itu udah berubah banget ya gitu di sini. Kemudian pernyataan orisinalitas di sini ya. Nah ini terus halaman pengesahan masih sama ya, disesuaikan saja. Kata pengantar masih sama. Halaman pernyataan masih sama. Abstrak masih sama. Udah, selebih itu aja sih yang apa namanya penambahannya. Kemudian di bab 2 ini ada profil mitra. Ya, profil mitra ini penting ya. Mau apa namanya eh di template sebelumnya itu juga harus ada ya. Oke, bisa dipahami teman-teman Maulana? Oke.
Nah, teman-teman, ya, ini saya kasih tahu gitu kan. Ini template TA skripsi yang baru, tapi berubahnya nggak banyak ya. Ini akan saya reminder, insya Allah nanti mungkin 1 pekan sebelum teman-teman mau ujian. Ya, jadi untuk menyesuaikan bahwa template TA ini sudah sesuai apa namanya? Template TA kalian itu sudah sesuai ya sama template TA yang ditetapkan oleh SCTN. Oke, ya. Oke, oh, kan masih sampai tahapan penelitian nih. Ini, jadi ada masukan, tahapan dan keluaran. Gitu. Nah, siap-siap saja untuk yang tahapan penelitiannya hanya hanya menggambarkan tahapan saja, ya. Ya udah siap-siap aja. Mungkin nanti ada revisi gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang ada waktu untuk lebih melengkapi, boleh dikerjakan. Dan itu lebih baik. Oke. Nah, gitu. Ya seperti ini ya. Nah, ini akan nanti bisa dilengkapi masukan, tahapan, dan keluarannya seperti apa. Atau kalau misalnya teman-teman itu saya menggunakan yang contoh gambar 3.2. Jadi di deskripsinya harus diperjelas. Ya, oke. Jadi identifikasi masalah itu outputnya apa? Gitu. Itu harus dijelaskan dalam deskripsinya. Nah, oke. Sudah ada gambaran? Bisa dipahami? Aman, teman-teman? Nah, rancangan penelitian, jenis penelitian masih sama, metode pengujian, implementasi, ya, lingkungan pengembangan masih sama. Bab, ini ya, bab 4 itu implementasi dan evaluasi. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, sebelum kita bahas bab 4 ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya Ibu, pada bab 3 tadi sebelumnya di tahapan penelitian itu yang bagian diagram apakah revisinya itu saya lihat jadi tadi tidak ada bagian outputnya ya Bu ya? Kalau saya tidak salah. Ya, gitu. Jadi sebenarnya teman-teman tahapan penelitian itu lebih jelas kalau seperti ini. Ada masukan, ada tahapan, terus ada keluarannya ya. Ada input, proses sama outputnya. Jadi jelas seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bikinnya, saya hanya prosesnya saja, nah bisa ditambahkan dengan eh, atau usahakan gitu ya. Ini harus wajib usahakan di deskripsinya, misalnya bahasan tahapan penelitian 1, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu kalian jelaskan outputnya. Meskipun nggak ada di gambar, tapi di deskripsi itu ada. Ya. Ketika nanti kalian apa namanya diskusi sama dosen pembimbing gitu kan, Pak ini tahapan penelitian sudah aman nggak? Atau ditambahkan input proses output gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, gitu ya teman-teman. Karena kadang kalau kita sudah masuk ke ujian, ada beberapa dosen itu yang pengennya udah lengkap. Ya, ada input, proses, sama output. Gitu. Mungkin ya nilainya yang harusnya bisa 4 jadinya 3. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya nilainya udah di atas 70 mah masih aman ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, kalau secara keseluruhan, gitu kan, yang bisa saya sarankan ke teman-teman mahasiswa adalah lebih baik dilengkapin saja, ya. Jadi proses inputnya, dari inputnya, prosesnya, kemudian outputnya.
ya. Dan kembali lagi, semua apa yang kalian tulis itu harus didiskusikan dengan dosen pembimbing karena beliau itu yang membantu teman-teman dalam setiap progresnya dan sampai nanti ya waktu sidang akhir. Tuh. Jadi perubahan sekecil apapun itu harus diketahui oleh dosen pembimbing. Gitu. Oke, cukup. Bab 3, kemudian bab 4. Nah, di bab 4 ini teman-teman, ya, itu kan berisi tentang implementasi dan evaluasi. Tolong di sini sambil dicek ya di TA-nya masing-masing bahwa bab 4 itu implementasi dan evaluasi. Jadi, kita next ke atas gitu. Nah, sistematika penulisan bab 4, misalnya teman-teman tulis implementasi dan evaluasi. Itu menjabarkan hasil serta pembahasan mengenai hasil yang didapatkan ya. Kalian jabarkan hasil pembahasannya apa. Terus hasil misalnya diperoleh dari UAT dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Nah, dengan melakukan menganalisis hasil menggunakan skala Likert seperti itu ya di sistematika penulisan. Dijelaskan seperti itu, tapi uraian jelasnya itu ada di bab 4. Nah, di bab 4 ini teman-teman karena implementasi dan evaluasi ya. Jadi, untuk subjudulnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kemudian di sini tolong diusahakan untuk melengkapi ya rancangan penelitian untuk rencana yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini. Cara kerjanya seperti apa, arsitektur sistemnya, flowchart-nya, dan sebagainya. Terus kalau misalnya nanti ada prototipe juga harus dijelaskan secara detail. Ya. Nah, di bab ini itu harus ada hasil penelitian ya. Dibuktikan dengan screenshot, foto, atau hasil wawancara. Gitu. Yang menunjukkan bahwa memang ini loh hasil penelitiannya. Gak hanya berisi uraian deskripsi kita, tapi harus ada hasil penelitian. Kalau misalnya saya menggunakan SAMPLS untuk olah datanya, nah itu juga harus ada bukti ya perhitungannya seperti apa. Bu, banyak ini yang perlu di screenshot gitu kan. Ya nggak apa-apa, tulis aja. Tapi kalau misalnya data mentahnya nggak terlalu dibutuhkan di bab ini, ya, tapi penting untuk dilampirkan, teman-teman taruh di lampiran saja. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya, Bu, saya melakukan wawancara, tapi saya hanya mengambil jawaban-jawaban kunci saja yang saya taruh di bab 4. Selebihnya, transkrip wawancara itu saya taruh di lampiran. Itu betul. Ya? Nanti kita bahas detailnya. Ya. Oke, kemudian ada hasil data pengujian yang lengkap. Ya, dengan jumlah yang sesuai dengan rencana pengujian. Dan evaluasi dijelaskan secara mendalam terhadap hasil data pengujian. Dan evaluasi ini harus dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau tidak mendukung hasil penelitian ini. Ya, untuk teman-teman yang misalnya saya sudah progres bab 4, penulisan evaluasinya seperti apa? Nah, ya, hasil UAT-nya menyatakan bla 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 bla. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasilnya bla 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 bla. Kayak gitu. Ya, itu namanya kita tak membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Nah,
itu termasuk suatu bentuk komunikasi ilmiah. Ya. Jadi hasil penelitian kalian itu nggak semena-mena ini loh hasil penelitian saya, tapi kalian juga bisa bisa apa ya apa namanya eh, bandingkan, bisa cari support gitu kan dari ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Masih bingung? Baik, saya stop. Ini ya, bab 4, implementasi dan evaluasi. Biasanya kalau mahasiswa STTNS ya di apa namanya prodi TI itu rata-rata adalah perancangan produk ya, di mana di sini teman-teman pasti sudah ada lokasinya ya, objeknya yang memang objek tersebut membutuhkan produk yang teman-teman rancang ya. Oke, kalau misalnya kayak kemarin ada teman ya, ini ada objeknya nggak? Nggak ada, Bu, nggak ada objeknya. Nah, terus gimana dong? Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing ya, teman-teman ya. Tapi setahu saya, teman-teman di sini kalau perancangan produk, itu sudah pasti ada objeknya. Aku, saya nggak perancangan produk, tapi analisis data dan yang lain-lain. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya. Ya, saya mengambil contoh yang paling banyak saja, ya. Oke. Oke, ini kemudian bab 4 ya, implementasi dan evaluasi. Ini tolong laporannya itu dituliskan apa adanya ya, sesuai dengan data penelitian. Gitu. Jadi nggak usah dimanipulasi. Terus ini hasilnya supaya bagus. Misalnya kalian akan pembuatan fitur gitu ya. Fitur ini ternyata nggak bisa nih diterima oleh usernya, usernya kesusahan gitu. Nah itu juga udah laporkan apa adanya saja, gitu. Nggak usah dibagus-bagusin ya, karena sebenarnya hal yang eh, nggak sempurna itu wajar dalam penelitian, asal kita bisa menyampaikan. Misalnya dalam penelitian ini fitur X gitu kan tidak bisa diaplikasikan dengan baik karena apa ya kira-kira misalnya usernya kurang berkompeten, kemudian misalnya ada versi terbaru atau yang seperti apa gitu ya. Nah, kemudian urutan penulisan bab 4 ini sesuaikan dengan kebutuhan penelitian ya. Kalau kalau saya itu lebih gampangnya adalah sesuaikan dengan tahapan penelitian yang ditulis pada bab 3. Jadi tahapan penelitian itu kan step by step gitu ya. Misalnya bikin prototipenya. Nah, langkahnya apa saja? Itu juga kalian bisa sesuaikan di bab 4-nya. Oke. Nah, kemudian laporan bab 4 ditujukan untuk menjawab rumusan masalah. Nah, jadi apa yang kalian analisis, apa yang kalian cari itu harus bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Ya. Kemudian ini tadi hasil implementasi dan evaluasi baiknya selalu dikaitkan dengan teori ya. Sudah saya jelaskan. Nah, oke, ini sudah penyusunan bab 4. Nah, sesuaikan dengan tahapan penelitian ya. Ini karena tahapan penelitian yang kurang kurang lengkap. Nah, dilengkapin seperti ini. Jadi inputnya misalnya pada proses studi pendahuluan
Masukannya itu adalah teman-teman melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner awal kayak gitu. Nah, keluarannya apa? Jelaskan secara detail. Nah, informasi dan data acuan dapat dijadikan untuk perumusan masalah. Masalah di mana? Ya, misalnya di SMA, di STTMF. Kemudian dapat sesuai dengan tujuan, ya, tujuan yang mau dicapai dan manfaat penelitiannya apa. Gitu. Terus kalian juga bisa menuliskan bahwa hasil wawancara dilakukan dengan misalnya dosen STTNF atau eh, apa ya anggota organisasi di lokasi X seperti itu. Jadi usahakan di keluaran ini dideskripsikan lengkap, ya. Oke. Kemudian teman-teman ketika membuat suatu kuesioner, ya, jangan lupa juga tuliskan data demografisnya. Data demografis itu apa, Bu? Jadi data demografis itu ada usia, jenis kelamin, status pendidikan, status pekerjaan, dan lainnya. Nah, itu sesuaikan sama penelitian teman-teman. Misalnya, teman-teman mau meneliti efektivitas penggunaan Elena gitu lah ya. Nah, teman-teman tahu fungsinya Elena itu apa? Siapa yang menggunakan? Ya, jadi di sini teman-teman eh, bisa menuliskan data demografisnya adalah status mahasiswa atau dosen, ya, kemudian eh, jenis kelamin perempuan atau laki-laki, kemudian status mahasiswa, usia boleh deh, ya, tapi mungkin nggak terlalu dibutuhkan ya. Kalau di Elena kan lingkupnya NF aja. Oh, kalau mahasiswa berarti ada semester, prodi apa, ya, dosen juga prodi apa, kemudian ada semester berapa, ya. Tapi kalau dosen biasanya dosen dari prodi itu. Nah, di sini teman-teman harus mencantumkan itu, ya, karena nanti untuk menuliskan hasilnya, misalnya efektivitas Elena ini diujikan, ya, pada responden di mana berapa banyak responden dosen yang isi atau mahasiswa, ya, mahasiswa dari prodi mana yang paling banyak mengisi, kemudian eh, semester berapa yang banyak mengisi, ya, itu hasilnya bisa kalian cantumkan di hasil analisa. Ini untuk eh, diagram responden. Nah, juga teman-teman kalau melampirkan diagram seperti ini itu harus dikasih pengantar, ya. Misalnya, Punis mengelompokkan usia responden menjadi 8 kelompok. Apa saja? Nah, di sini kemudian tuliskan di bawahnya, gambar 4.2 menyatakan bahwa responden terbanyak itu berkisar pada usia 20 sampai 24 tahun dengan eh, prosentase 51% atau berapa orang, ya. Jadi di sini di TA ini aturannya adalah setiap gambar dan tabel itu harus dideskripsikan, ya, seperti ini. Begitu pula kalau misalnya data analisis sistem use case diagram, hasil mockup, ya. Jadi apapun gambar dan tabel itu teman-teman bisa uraikan tambahkan deskripsinya. Contoh misalnya
gambar 34 mock up registrasi. Ini salah ya, sebenarnya gambar 3.4, 3 titik, sorry. Kalau hasil analisis implementasi dan evaluasi itu di bab 4, berarti gambar 4.3. Ya. Nah, pada gambar 4.3 berisi mockup registrasi yang terdiri dari apa saja yang ada di sini. Itu bisa kalian deskripsikan. Gitu. Jadi, tidak hanya menampilkan gambar. Tuh. Oke. Oke. Kemudian activity diagram. Ini ya kalau teman-teman sih yang lebih paham ya apa saja diagram-diagram gambar-gambar yang dituliskan di bab 4 ya. Hanya di sini saya kasih tahu bahwa jangan lupa setiap gambar atau setiap tabel itu harus dideskripsikan. Pendeskripsiannya itu harus menyebutkan judul tabel dan judul gambarnya. Sampai sini ada yang masih bingung teman-teman? Apa nggak bisa ngebayangin? Disampaikan saja. Ini ya catatan pentingnya. Kalau teman-teman nyusun bab 4, pasti, eh, pasti banyak tabel dan gambar. Ya, jadi pastikan judul tabel dan tabel itu disesuaikan dengan pedoman TA. Jauh ini pedoman TA-nya adalah tulisannya gini, judul judul gambar ya. Gambar 4.2, artinya gambar itu ada di bab 4 dan nomor urut yang kedua. Atau tabel 4.2, artinya tabelnya ada di bab 4 dan nomor urut 2. Nah, seluruh tabel dan gambar itu harus diuraikan dalam paragraf ya. Contohnya, misalnya, berdasarkan gambar 4.2 dituliskan bahwa prototype sistem registrasi ini terdapat logo perusahaan sebagai identitas perusahaan. Serta ada menu pendaftaran untuk anggota bisa masuk lebih jauh ke dalam aplikasi ataupun anggota baru yang akan membuat akun baru pada pilihan menu create. Kayak gitu contohnya. Ya, jadi habis gambar, bawahnya deskripsikan. Nah, kemudian harus dicantum tadi penyebutan judul tabel atau judul gambar. Gitu. Oke, sampai sini bisa dibayangkan teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Gak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggapnya semuanya paham ya. Oke. Misalkan kalau ada pertanyaan sambil saya cari contohnya ya. Coba saya review deh. Dari tugas kemarin yang dikumpulkan, saya akan coba cari contoh.
Oke, di sini ada Izudin ayat nggak ya? Tapi sampai bab 3 doang Izudinnya. Sebentar ya, sudah sampai bab 4. Kita cek. Oh, oke. Ada Rizky Aprinanda. Rizky, sudah sampai bab berapa Rizky? Si bab 3. Oh, oh dia ada nggak di sini ya? Fauzia Anissa. Eh, kita cek. Afifah ada? Ada nggak ya Afifah? Afifah. Nah, saya pinjam ya Afifah ya. Karena kayaknya udah oke nih. Nah, Afifah ini punya Afifah ya. Jadi kalau misalnya Afifahnya ada, saya minta izin ya Afifah ya. Iya, iya. Ya, Afifah paling di sini tugas akhir bentar. Oke. Oke. Oh ya. Oke. Ya nggak apa-apa Afifah ya, saya pinjam. Gini, kayaknya apa namanya? Udah aman ya. Mungkin beberapa aja yang perlu disesuaikan dengan Afifah. Ya, jadi tugas akhir kalau nanti teman-teman ya kita cek ya, nah, nanti bisa disesuaikan ya sama template terbarunya. Saya ini ada tugas akhir skripsi berdampak ya. Jadi tambahin aja tugas akhir skripsi berdampak. Kemudian di sininya berarti ini tahun lulus sidang ya. Jadi nggak pakai bulan gitu. Nah, di sini rancang bangun dashboard. Saya nggak tahu dashboard ini apakah dia istilah asing atau sudah sesuai KBBI ya. Kalau istilah asing berarti harus di italic gitu. Nah, halaman pernyataan originalitas yang sebelumnya adalah sedikit seperti ini harus disesuaikan dengan yang lebih lengkap. Nih, ya, teman-teman ya. Yang lain juga itu kemudian di sini yang saya sorotin di Aviva adalah ini. Nanti dicek ulang ya Aviva ya, seperti ini. Apa namanya? Sedikit ya Aviva. Jadi teman-teman dalam menyusun
apa namanya latar belakang atau kalimat apapun dalam satu paragraf itu nggak boleh satu kalimat ya, minim ada 3 kalimat. Jadi contohnya kayak gini ini harus ditambahkan dengan kalimat baru. Nah, paragraf itu kan ada kalimat utama dan ada kalimat ini ya, apa pendukung gitu ya. Jadi kalimat utamanya apa? Kemudian berikan 2 kalimat pendukung gitu. Ya, ya di sini di bawah yang literatur. Nah, grafik ya, teman-teman kalau di sini misalnya ada grafik gitu kan. Oke, ini kan ada gambar ya. Ini tolong kalau nggak apa namanya bukan istilah asing jangan di italik ya. Jadi yang di italik hanya istilah asing saja. Judul gambar, judul tabel itu nggak perlu di italik ya teman-teman. Terus di sini grafik misalnya grafik berfungsi bla 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 bla. Nah ini harus ada penyebutan bahwa contoh grafik yang bisa disajikan terlihat pada gambar 2.1 ya berarti Afifah ya 2.1 bukan 2 begini ya ininya dihapus gitu. Nah grafik ini diambil dari sumber lain. Nah boleh dibeginikan ya teman-teman ya. Tuh. Kemudian grafana, nah ada tabel juga. Ini harus dituliskan di sini. Misalnya, desain sistem grafana disajikan pada tabel 2.1. Ininya dihapus. Ya, jenis panel grafana. Ini. Ini juga ada gambar 2.2. Ini juga harus deskripsikan. Misalnya disebutkan di apa namanya di paragraf ini ya, paragraf sebelumnya. Karena teman-teman ini ada itu enggak ya di template ya? Ada rubrik penilaian enggak? Oh, kita lihat di respon revisi ya. Nah, ini. Kalau kita lihat di template respon revisi ini, teman-teman, nah, ada poin penilaiannya. Nah, ini. Terdapat penjelasan terhadap gambar dan tabel dalam tulisan dengan menyebutkan nomor, gambar, atau tabel. Kalau teman-teman di sini itu nggak ada penyebutannya, ya, tabel ataupun gambarnya. Nah, ini gambar 2.2. Nggak ada ya, nggak disebutkan. Nah, berarti nanti nilainya juga bisa eh, sangat kurang. Untuk gambar masih belum ya. Contohnya kayak ini. Gitu. Oke. Teman-teman bisa dipahami ya. Saya agak lompat-lompat untuk tampilannya. Semoga teman-teman bisa paham. Ya. Kemudian eh, kita balik ke sini, ditonik. Nah, ini bagus ya. Maksudnya sudah menggunakan citasinya IEEE semua ya. Di sini poinnya telah melakukan citasi terhadap semua penggunaan sumber rujukan. Ya, sangat baik. Oke, gitu kan? Berarti poinnya ada 4. Ya. Ah. Ya, ya, ya. Ya, betul. Oke, kemudian kita next ke keempatnya. Metodologi. Nah, ini ya bisa jelas ya. Apa penelitiannya ada outputnya juga. Nah, kemudian dijelaskan. Terus akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai alur tahapan. Misal di atas ini harus dispasi ya, Afifah. Kalau gitu,
Tulis akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai alur tahapan pada gambar 3.1. Ini dihapus. Ya, itu di pendahuluan. Nah, apa. Gitu. Nah, tahap pengumpulan dilakukan melibatkan wawancara dan observasi. Observasi untuk apa? Mengamati langsung data. Ini ya. Nah, ini. Di sini dashboardnya italik, tapi di judulnya tadi masih belum italik ya. Siva atau teman-teman yang lain. Jadi konsistensi penulisan. Itu perlu diperhatikan. Oke, ini ya. Untuk rancangan penelitian, jenis penelitiannya R&D. Oke. Ini sebenarnya bisa ditambahkan dengan citasi ya teman-teman. Misalnya, jenis penelitian ini R&D gitu ya. Menurut siapa R&D adalah bla 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 gitu. Metode ini dipilih karena dapat membantu kayak gini ya. Jadi ditambahkan aja referensi definisi R&D itu apa. Kemudian skala Likert, hitungannya. Nah ini juga tolong dicek lagi ya sisa ini. Kenapa harus di italik gitu kan? Padahal bukan apa namanya istilah asing. Nah, teman-teman di bab 4 ini kan ada gambar 4.1. Nah, kemudian ada gambar 4.2. Ini harus dituliskan ya di deskripsinya. Nah, jadi nggak cuma konfigurasi di atas ini. Tulis aja konfigurasi pada gambar, judul gambarnya berapa nih? Gambar 4.3 ya. Misalnya, konfigurasi pada gambar 4.3 merupakan konfigurasi Docker untuk instalasi database Postgres. Postgres ya, dan lain-lain. Nah, gitu. Nah, contoh seperti ini. Setelah menjalankan perintah pada gambar 4.3, ini betul. Gitu. Ya, teman-teman tolong diperhatikan. Kalau ini betul. Kalau yang lain-lainnya belum. Ya, gambar 4.2 ini nggak ada deskripsinya. Jadi poin penilaian untuk di poin di sini terdapat penjelasan gambar ini pasti teman-teman nggak bisa maksimal. Ya, kemudian di tabel juga begitu. Nah, ini betul. Gambar 4.5 betul. Terus gambar 4.1. Sorry. Ini habis gambar 4.5, di sini 4.1. Afifah tuh coba dicek ya nanti. Itu kemudian tabel 4.1. Oke, ya. Ini dijelaskan. Ada 8 butir pengujian dashboardnya. Nah, hasil pengujian UAT, hasil pengujian UAT-nya belum. Nah, itu. User ini perlu diitalik ya karena istilah aktif. Nah, oke. Teman-teman, itu ya sekilas untuk penyusunan bab 4 ya. Kemudian beberapa poin-poin yang suka terlewat dituliskan padahal itu sebenarnya sepele gitu kan, tapi itu mempengaruhi nilai. Jadi, tolong nanti bisa disesuaikan. Oke, sampai sini bisa lebih jelas, teman-teman. Oke, aman? Semoga aman ya, teman-teman ya. Oke. Oke, mungkin itu saja ya untuk penyusunan bab 4. Jadi teman-teman, saya yakin sekarang itu progresnya sudah bab 4. Jadi sambil dilihat apakah tahapannya sudah sesuai dengan apa pembahasan di bab 4, apakah sudah sesuai dengan tahapan penelitian. Di tahapan penelitian perlu nggak ya ada outputnya, kemudian daftar tabel ataupun gambar yang ada di bab 2, bab 3 itu harus dideskripsikan dan disebutkan dalam deskripsi. Ya, semua itu tolong bisa di apa ya, disesuaikan sendiri ya sama teman-teman. Jadi nggak
nggak harus menunggu dosen pengujinya, harus menunggu dosen pembimbingnya, ya. Karena di kelas TA ini saya kasih rambu-rambunya seperti itu, harapannya adalah teman-teman bisa mengaplikasikannya di TA masing-masing. Oke, mungkin itu ya dari saya. Untuk pertanyaannya, saya tunggu sembari teman-teman sudah boleh absen isi presensinya di kolom chat room ya. Nama kemudian nih. Oke, silakan diisi aja presensinya untuk kehadiran hari ini. Catatan juga untuk teman-teman, insya Allah untuk presensi sudah saya lengkapin sampai di pertemuan pekan lalu ya. Jadi kalau misalnya Bu, saya tanggal sekian ini izin ya, tapi ditulisnya alfa, itu boleh dikonfirmasi ke saya ya. Oke, Izin Bu, saya di pertemuan ke-7 keterangannya alfa, tapi saya udah absen di chat room. Ada bukti screenshotnya kok. ya. Jadi nanti ini ya japri saya. Baik Bu. Oke, sambil saya jawabin pertanyaan ya. Bentar. Oh, pertanyaan Najib ya, belum saya jawab. Kalau misalnya saya persyaratan sebahasnya itu udah terpenuhi, boleh langsung upload ke Siska nggak ya? Belum waktunya ujian. Eh, Sepertinya nggak bisa ya, Najib. Jadi sistemnya belum dibuka. Sistemnya baru dibuka kalau nanti udah periode ujian. Gitu. Jadi disimpan saja untuk semua persyaratannya. Nanti kalau sudah dibuka baru Najib mengikuti. Pokoknya jangan sampai telat ya.